Jadi untuk kedepannya setelah kita gagal bayar di ilegal tidak apa-apa. Mereka kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Beng RG. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport channel ini dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi dari beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk ya. Banyak sekali yang mengkhawatirkan berapa lama DC tersebut akan menghubungi dan kontak. Nah, di sini tentu kalian sudah tahu ya konsekuensi dari pinjol ilegal ini ketika kita gagal bayar. Tentu kalian akan disibukkan dihubungi dengan banyak DC ya. Satu hari aja mungkin ada 20-an DC yang menghubungi dengan nomor yang berbeda. Cuma ya ujung-ujungnya saja yang berbeda. Terus ya kontak darurat yang kalian sertakan di aplikasi tersebut akan dihubungi juga. Tentu yang pasti juga akan menghubungi data kontak ya. Karena itu sudah konsekuensinya yang harus kita terima ketika kita gagal bayar di pinjol ilegal. Itu tidak bisa kita hindari ya. Karena itu sebagai jaminan. Contoh seperti halnya kita mengajukan pinjaman dimanapun ya dengan menggunakan jaminan. Setelah kita gagal bayar, maka jaminan kita tersebut atau berupa barang diambil ya, karena kita tidak bisa melunasi pinjaman tersebut ya. Ini sama halnya dengan pinjaman online ya, karena ini melakukan pinjaman tanpa jaminan, hanya bermodalkan identitas ya seperti KTP, foto memegang KTP atau ada slip gaji ya. Cuma itu kita mendapatkan pinjaman. Jadi oleh karena itu sistem pinjol ini dari awal dia sudah mengambil data kontak. Di saat kita mengizinkan, pertama kali kita mendownload ya, kita izinkan aksesnya kamera, mikrofon, lokasi ataupun penyimpanan, itu semuanya sudah diduplikasinya. Jadi tidak ada cara untuk menghapus data ya. Karena itu sudah sebagai alat nanti ketika kita gagal bayar untuk DC tersebut menyerang kita. Nah, jadi itulah sebagai jaminannya. Itu kan banyak kalau tidak bayar hari ini juga saya akan menghubungi daftar kontak Anda. Nah, jadi itu digunakan untuk sebagai jaminan ya daftar kontak itu. Jadi nggak heran ya ketika kita mendownload aplikasi tersebut mereka sudah terlebih dahulu mengambil akses daftar kontak. Nah, jadi untuk berapa lama DC menghubungi ya itu tidak ada batasan, tidak ada yang mengetahui ya berapa lama DC tersebut akan berhenti. Nah, jadi untuk cara agar mereka tidak mau menghubungi lagi itu tergantung data kontak. Nah, jadi untuk kedepannya setelah kita gagal bayar di ilegal tidak apa-apa. Mereka kan nanti akan musnah sendiri, akan hilang sendiri aplikasinya. Ya, contoh saja yang ada di handphone saya ini banyak aplikasi-aplikasi yang sudah gagal bayar hingga ratusan hari. Ya, itu ada sebagian sudah tidak bisa dibuka lagi, sudah ngeblank dia putih. Nah, jadi buat teman-teman yang mengkhawatirkan ke depannya bagaimana dampak ke depannya tidak apa-apa. Mereka kan selalu update, ganti sampul, ganti link, ya. Ketika merasa tidak nyaman, sudah kedetek, ya mereka akan mengubah segera aplikasinya. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara melaporkan pinjol ilegal yang melakukan sebar data ke daftar kontak. Ya melaporkannya ya mudah saja, simpan saja bukti-buktinya, tapi harus lengkap ya. Pihak kepolisian tidak mau menanggapi jika tidak lengkap. Ya seperti ya bentuk pengancaman ya. Misalnya pembuatan grup WA dengan mengirim foto kita memegang KTP ya dengan keterangan kita ya mungkin melarikan uang perusahaan. Jadi itu bisa dilaporkan ke kepolisian terdekat di daerah kalian. Seperti itu untuk pelaporannya. Ini memang banyak yang melapor tetapi tidak ditanggapi. Itu bisa saja mungkin buktinya kurang lengkap ya. Yang penting kita di sini berusaha dulu untuk melaporkan ya bahwa data kita sudah disebar oleh pinjol ilegal. Nah, jadi bagaimana cara menghentikan teror pinjol ini? Jadi semuanya itu tergantung data kontak, ya. Ketika data kontak juga tidak menanggapi, ya, atau langsung memblokir nomor DC tersebut, mereka akan berhenti sendiri. Tapi selagi data kontak masih menanggapi, ya mereka akan terus menanyakan soal kita, ya. Data kontak akan terus diteror ketika data kontak terus menanggapi. Oleh karena itu, selalu saya sarankan kepada kalian semua, jelaskan jika ada DC pinjol ilegal yang menghubungi ya atas nama kalian, ya kalian sudah melarikan uang perusahaan, menjual ginjal, open donasi,
ya, atau sebagai mucikarir berupa fitnah lah ya narasinya, tolong jangan ditanggapi karena kejadian ini akan saya laporkan ke pihak kepolisian. Nah, jadi seperti itu. Dengan begitu nanti daftar kontak akan tidak terlalu merespon atau bisa saja nanti daftar kontaknya yang mengerti kan lah langsung diblokirnya nomor DC tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Setelah itu kalian ganti nomor handphone saja, nggak usah diaktifkan lagi. Kalian broadcast ke daftar kontak dengan nomor baru itu. Nah, setelah itu kalian jelaskan. Jadi seperti itu saja cara menyelesaikan pinjol ilegal ini. Ya, setelah itu ganti saja nomor handphone jika nggak mau pusing. Nanti nomor handphonenya masih aktif, nanti mereka akan terus menghubungi. Yang penting sudah klarifikasi ke daftar kontak, ya udah, ya. Kalian sudah menjelaskan, ya tinggal kembali lagi lah kepada daftar kontaknya. Ya, terus yang selanjutnya masalah datang ke rumah, pinjol ilegal nggak akan datang ke rumah. Ya mana berani mereka datang ke rumah, itu nggak akan mungkin, ya karena mereka tidak difasilitasi negara. Jika mereka datang ke rumah, itu sama saja mereka menyerahkan dirinya, ya, memberitahu keilegalannya, memberitahu ya dia dari pinjol ilegal. Untuk masalah bechecking apalagi itu nggak ada kaitannya dengan bechecking ya, karena mereka ilegal. Dan terus di sini saya ingin sampaikan kepada teman-teman ya, yang saat ini masih dilakukan pengancaman yang ditakut-takuti DC, jangan ditanggapi, jangan digubris. Itu hanyalah menakut-nakuti saja ya. Jadi konsekuensi resiko terbesar dari pinjol ilegal ini hanya disebar data, tidak ada yang lain ya. Masalah hukum, masalah datang, masalah bechecking itu nggak ada ya. Hanya itu saja, disebar data. Setelah itu mereka akan menghilang. Itu paling lama biasanya 3 bulan ya. Tapi yang baru-baru ini banyak ya udah 2 bulan ya udah nggak ada lagi mereka ya. Apalagi sekarang kan banyak yang sudah digerebek ya pinjol ilegal, tentu ya semakin berkurang. Jadi saya berharap kepada teman-teman jangan sampai menjual barang-barang di rumah hanya karena takut ancaman dari pinjol ilegal. Itu hanyalah drama mereka ya untuk menakut-nakuti debitur. Jadi konsekuensinya itu yang terberat hanyalah disebar data, nggak ada yang lain. Dan masalah pinjol ilegal ini nggak usah dibayar lagi, ya. Nanti dibayar malah akan memperdalam masalah kalian, akan dicairkan lagi. Ya, ini ada beberapa teman yang masih ingin membayar. Emang ini masalah hutang ya harus dibayar. Cuma ya bagaimana jika mereka mencairkan terus, ya. Nggak ada jalan penyelesaiannya jika dibayar. Ya, jadi ya musuhnya nggak usah dibayar lagi, seperti itu. Ya, biar mereka nggak mencairkan lagi. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan dari teman-teman yang selalu bertanya berapa lama DC menghubungi daftar kontak. Jadi nggak tahu ya sampai kapan. Jadi tergantung daftar kontaknya. Selagi daftar kontak tidak menanggapi dan memblokir DC tersebut, itu mereka akan cepat berhenti. Yang terpenting kalian ganti nomor handphone ya, agar tidak terganggu aktivitasnya. Oke, itu saja konsekuensi yang akan dialami ketika kalian gagal bayar di pinjol ilegal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Saya undur diri Bang RG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.